Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Barat dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Bima Prasetya bisa kembali hadir menyapa Anda pada sore hari ini di acara Dialog Sumber Bicara. Hari ini kita akan membahas tema terkait arah pembangunan Sumatera Barat pada tahun 2024. Economic Outlook 2024. Dan hari ini kita akan berdiskusi bersama tiga narasumber kita yang telah hadir di studio TVRI. Akan saya kenalkan satu persatu. Yang pertama telah hadir bersama kita Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Bapak Hansasri. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Hansasri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uda Bima Ya. Dan juga tentu para pemirsa TVRI dimanapun berada. Baik, terima kasih Pak sudah hadir di studio TVRI. Sama-sama. Kemudian yang kedua telah hadir juga bersama kita Dr. Doni Satria, selaku Ketua Program Studi S2 Ilmu Ekonomi FEB Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum Dr. Doni. Waalaikumsalam Uda Bima, terima kasih sudah mengundang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk seluruh pemirsa TVRI di Sumatera Barat. Baik, terima kasih Pak Doni telah hadir di studio TVRI. Dan yang terakhir sudah hadir juga Bapak Endrizal Ridwan PhD, selaku akademisi Universitas Andalas juga. Assalamualaikum Pak Endrizal, apa kabar? Waalaikumsalam, Uda Bima, ya, Mas Bima, Pak Han, Pak Doni, pemirsa sekalian, selamat sore. Baik, terima kasih Pak. juga dekan sekarang. Beliau adalah dekan dari Fakultas Ekonomi Ekonomi. UNAN. Baik, terima kasih Pak Endrizal sudah hadir di studio. Baik, kita hari ini Pak Sekda dan juga para pengamat ekonomi dari dua universitas, kita akan membahas terkait bagaimana arah pembangunan Sumatera Barat di tahun 2024 dan juga ekonomi tentunya. Kita tahu bahwa di tahun ini juga berkaitan atau berhubungan dengan agenda pesta demokrasi, yaitu pemilu serentak dan juga ada pilkada di akhir tahun depan. Ini bagaimana dari Pemprov Sumatera Barat sendiri untuk arah pembangunan kita di tahun 2024 ini, Pak Sekda? Ya, pertama kita lihat 2023 bahwa pertumbuhan ekonomi kita cukup bagus di triwulan terakhir ini, triwulan 3, 4,79, lebih bagus dari tahun lalu 4,36. Dan tahun depan, tahun 2024 kita proyeksikan antara 4,8 sampai 5,2%. Ada peningkatan dari tahun sebelumnya? Iya, diperkirakan begitu, sesuai juga dengan prediksi dari Bank Indonesia maupun dari Bappenas. Jadi kita harapkan ekonomi akan lebih baik di tahun 2024 ini, termasuk di Sumatera Barat. Baik. Apalagi tadi disinggung ada pemilu, baik legislatif maupun nanti ada pilkada serentak, itu juga akan membantu menggerakkan perekonomian Sumatera Barat. Baik, saya minta tanggapan Pak Endrizal terkait bagaimana Pemprov sendiri sudah menargetkan dengan angka tadi untuk ekonomi di 2024. Bagaimana pandangan dari Pak Endrizal terkait ini? Ya, dan dibilang Pak Andadi itu pertumbuhan ekonomi 2023 sekitar 4,79 ya. Tapi emang bagus daripada tahun lalu, tapi masih di bawah nasional ya. Nasional itu 4,94 kalau nggak salah ya. Nah, mudah-mudahan ya di 2024 kalau kita lihat perekonomian dunia sekarang sudah mulai membaik begitu ya. Dan kita harapkan nanti transisi politik ini berjalan smooth ya. Jadi kita bisa menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Nah, tetapi perlu juga kita ingat bahwa dalam mencapai Indonesia Emas 2045, bahwa pemerintah itu mencanangkan pendapatan per kapita itu sekitar 30.300 US dollar. Sekarang Sumatera Barat itu 3.300 sekian US dollar. Jadi untuk bisa 10 kali lipat itu ya, tentu sesuatu yang amazing lah kalau kita harus ada leapfrogging gitu ya. Lompatan yang tidak bisa lagi kita
manage ekonomi business as usual ya. Nah ini mungkin nanti diharapkan pergantian kepemimpinan ya itu nanti ada sesuatu yang mendobrak begitu untuk bisa 2045 itu bisa 10 kali lipat pendapatan per kapita dari sekarang. Kalaupun tidak 10 kali lipat ya 5 atau 7 kali lipat sudah oke. Nah untuk itu tentu pertumbuhan ekonomi kita maunya lebih dari 7% itu. Oke. Nah. Baik, saya minta tanggapan Pak Doni terkait pertumbuhan ekonomi kita. Ini juga tentu di tahun 2024 ini ada banyak tantangan, salah satunya tadi pemilu dan pilkada. Ini kalau dari pandangan Pak Doni sendiri, bagaimana pertumbuhan ekonomi kita? Ya, karena sudah dibahas oleh Pak Endrizal, Pak Dekan tadi terkait dengan jangka panjang ya. Jadi kondisi makroekonomi jangka pendek lah, setahun di depan. Ya. Apa yang terjadi tahun depan? Ya, kita sama tahu lah, selama ini Indonesia, tidak hanya Sumatera Barat, Indonesia itu sangat tergantung pada sektor konsumsi masyarakat. Nah, pada saat pemilu ada injeksi likuiditas, uang tuh masuk ke dalam perekonomian dalam jumlah yang sangat besar. Ya, entah dari mana uangnya, dari Jakarta kah, dari mana datang masuk ke perekonomian Sumatera Barat sehingga mendorong akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jadi saya pikir kan tadi disampaikan oleh Pak Sekda adalah kuartal ketiga ya. Di kuartal keempat itu akan lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena pencairan dana anggaran pemerintah di akhir tahun itu sangat masif. Kemudian juga masuknya injeksi dari dana-dana untuk pemilu. Nah kemudian di kuartal pertama tahun 2024 itu juga akan terus terakselerasi. Nah yang kita perlu antisipasi adalah penurunan daya beli pasca periode pesta demokrasi. Ya. Jadi itu mulai cenderung agak stagnan. Mudah-mudahan dan kebetulan pesta demokrasi itu diikuti juga dengan lebaran dan seterusnya kan. Ya, jadi itu kekuatan daya beli masyarakat tuh sangat terjaga sampai pertengahan tahun. Nah di akhir tahun ya mudah-mudahan belanja pemerintah yang cair di akhir tahun biasanya itu bisa menjaga. Jadi yang kita perkirakan mungkin pertumbuhan ekonomi agak melesu mungkin di kuartal ketiga tahun depan. Kalau untuk 2024 situasinya seperti itu kira-kira. Nah kalau permasalahan struktural ini kan istilahnya ya horizon waktunya ya, waktunya itu jangka pendek ya. Tapi kalau dalam jangka panjang itu memang harus struktural. Jadi seperti yang disampaikan Pak En tadi, kita nggak bisa, ya oke, kita tumbuh bagus, 4%, 5%, 6% itu oke, ya, itu bagus. Tapi kita nggak bisa tumbuh dengan segitu, apalagi per kapita, untuk mencapai 33.000 US dollar per kapita itu nggak mungkin. Jadi harus permasalahan struktural yang kita benahi. Nah itu kira-kira saya bisa jawab seperti itu. Terkait juga berkaitan dengan pemilu dan pilkada ini tentu anggaran dari pemerintah provinsi juga salah satunya berfokus pada pemilu, Pak Sekda. Ini salah satu tantangan yang juga bagaimana sektor OPD dan juga sektor lainnya ini perlu memikirkan strategi khusus untuk program-program yang akan dijalankan untuk pembangunan di 2024. Bagaimana upaya dan strategi kita di 2024, Pak Sekda? Kita 2024 sudah mengalokasikan ya APBD. Nah, awal ini sekarang sudah mulai nih. Kita sudah alokasikan itu 6,5 triliun lebih di APBD 2024 dan sudah dialokasikan kepada 51 OPD yang akan melaksanakan program-program kita pemerintah provinsi. Kemudian ada 9 prioritas pembangunan di 2024 tersebut. Nah, nanti itu semua akan mempengaruhi juga perekonomian. Tentu di samping semua sektor yang lain kita tidak hanya memperhatikan masalah ekonomi, tetapi di semua sektor di dalam 9 prioritas itu kita pemerintah provinsi tentu bersama dengan pemerintah pusat, kabupaten kota dan juga masyarakat secara keseluruhan. Ya. 9 prioritas itu apa saja, Pak Sekda? Pertama SDM, peningkatan SDM itu utamanya adalah di bidang kesehatan dan pendidikan ya, pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan. Nanti
itu akan tercermin di dalam indikator pembangunan manusia IPM ya. Ya. Indeks pembangunan manusia IPM itu diantaranya harapan laman sekolah, ya rata-rata laman sekolah juga, kemudian juga umur harapan hidup, kemudian sekarang ini ada stunting ya yang kita prioritaskan juga penanganannya. Ya, dua bidang ini paling tinggi ini paling memerlukan diprioritaskan alokasi anggaran di bidang pendidikan dan kesehatan. Kemudian prioritas berikutnya itu adalah BSSBK. Sebagaimana kita sesuai dengan undang-undangnya dan falsafah dari masyarakat kita, tapi ini tidak berfokus kepada anggaran, namun penataan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian prioritas berikutnya adalah di pertanian. Dengan berbagai program pertanian itu kita harapkan pendapatan petani meningkat. Kemudian juga nelayan, kemudian petani hutan dan sebagainya di sektor pertanian. Kemudian di perdagangan, UKM, UMKM, kita ada program 100.000 milenial entrepreneur di dalam sepanjang 5 tahun RPJMD. Nah, alhamdulillah sekarang ini di akhir tahun 2023 kemarin itu sudah 108.000 tercatat. Nah, tahun 2024 dan berikutnya nanti kita maintenance, menjaga supaya 100.000 ini tetap dia eksis. Nah, sebagai entrepreneur, pedagang, dengan mungkin memberikan baik pelatihan maupun akses terhadap perbankan dan sebagainya, terhadap marketing gitu kan. Kemudian juga yang kelima adalah pariwisata, ekonomi kreatif, sebagaimana disampaikan oleh Pak Ekonom ini, bahwa sektor yang mungkin tumbuh cepat itu sebagai pendorong itu di kita ini hanya pariwisata itu. Kalau pertanian dan mungkin lahan juga sudah mentok ya. Nah, kemudian sumber daya alam juga tidak bisa kita andalkan, manufaktur juga tidak berkembang, artinya tidak kondusif untuk di tempat kita. Yang paling ini adalah pariwisata. Jadi ini yang akan kita harapkan dan kita dorong ini untuk sebagai lokomotif nanti pertumbuhan ekonomi yang akan mencapai target 10 kali lipat kata Pak Dekan tadi. Kemudian ada infrastruktur. Infrastruktur ini juga begitu kita bicara infrastruktur diperlukan anggaran yang besar. Nah, kalau kita mengharapkan APBD itu tidak mungkin untuk membangun infrastruktur yang begitu besar dana yang dibutuhkan, sehingga kita harus berupaya menggait dana dari pusatnya, dari pusat untuk banyak membangun di Sumatera Barat, contohnya seperti tol itu ya. Cuma sayangnya tol itu bukannya di pusat, kendalanya adalah di kita gitu. Kemudian juga investasi dari pihak swasta itu akan bisa membantu pembangunan infrastruktur kita. Namun ini juga harus memberikan iklim yang kondusif
yang menarik bagi investor. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah tata kelola pemerintahan. Itu seperti sudah tahun-tahun bagaimana kita menjaga pemerintahan ini berjalan dengan baik untuk pelayanan publik yang prima dan bersih tentunya. Itu mungkin yang bisa kami Baik, saya minta tanggapan ke Pak Endrizal. ya. Pak Endrizal dari program unggulan yang ini juga menjadi sektor prioritas tadi yang disampaikan oleh Pak Sekda. Evaluasi kita dari tahun-tahun sebelumnya, dan ini juga menjadi pembelajaran di tahun 2024 ini dari pandangan Pak Endrizal seperti apa? Ya, ini muaranya nanti yang disampaikan Pak Sekda itu adalah kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat ya. Nah, sekarang ini ada pengangguran di Sumatera Barat itu sekitar 300.000 orang menganggur ya, sekitar 5-6% gitu ya. Nah, tentu kita mau orang ini ya, penganggur ini dapat kerja. Nah, jadi syaratnya gimana supaya mereka dapat kerja ya? Artinya ada lapangan usaha yang dibuka untuk mereka ya. Karena sekarang ini terjadi istilahnya kita itu excess supply daripada tenaga kerja. Tetapi tingkat upah kok tidak turun gitu. Itu satu. Nah, untuk itu tentu 6,7 tadi ya Pak. 6,7 triliun ya kan APBD 6,5 triliun itu tentu digunakan untuk kerja-kerja pemerintah ya. Nah, apa kerja utama pemerintah itu kalau menurut textbooknya adalah menjamin Kamtibmas ya, Kamtibmas gitu. Keamanan, ketertiban masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa berusaha secara merdeka dan dilindungi oleh negara ya atau pemerintah. Jadi tidak bisa kita seenak saja misalnya berusaha tapi merugikan orang lain. Nah, itu yang kerjanya pemerintah ya. Di samping tadi yang prioritas-prioritas yang dikatakan Pak Han ya. Nah, kalau kita lihat selama ini anggaran pemerintah untuk ketertiban keamanan masyarakat ini sangat minim ini. Ya, ada sekitar mungkin 2-3% dari APBD itu. Yang katakanlah untuk Satpol PP misalnya. Berapa persen anggaran untuk Satpol PP yang menjamin ketertiban masyarakat? Karena ketertiban masyarakat ini adalah syarat perlu ya. Syarat penting untuk orang bisa berusaha, untuk bisa yang 300.000 tadi itu dapatkan pekerjaan itu. Usaha-usaha terbuka di samping program 100.000 entrepreneur. Nah, kalau katakanlah 100.000 entrepreneur termasuk dalam 300.000 penganggur, berarti kan tingkat 200.000. Nah, 200.000 itu bukannya angka yang kecil. Nah, jadi nanti ke depannya seperti Pak Han juga bilang, tidak mungkin pemerintah bisa mendanai semuanya untuk buka lapangan kerja. Perlu kita investasi. Ya, investasi dalam bentuk infrastruktur dan sebagainya. Nah, tapi kita harus ingat juga bahwa Sumatera Barat itu I-core ya istilahnya. Berapa rupiah investasi dibutuhkan untuk menaikkan 1 rupiah pendapatan. Itu 6 kita. Sekitar 6 ya. Berarti kita butuh 6 rupiah untuk mendapatkan 1 rupiah per tahun gitu. Nah, yang normalnya itu sekitar 3. Ya, kita butuh 3 untuk dapatkan 1. Nah, ini masih tinggi. Nah, karena itu iklim investasi itu juga mesti ditingkatkan di Sumatera Barat ya. Jadi aturan-aturan pemerintah agar orang bisa berinvestasi dengan nyaman ya, dan tingkat pengembaliannya juga lumayan begitu. Sehingga ini yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan kesempatan kerja untuk 200.000 sisa tadi ya. Kalau memang 100.000-nya nanti sudah terpenuhi gitu. Baik. Jadi itu kira-kira. Baik, ada 3 yang saya sorot yaitu bagaimana pengangguran itu bisa diatasi, kemudian juga bagaimana pemerintah sendiri menjamin orang untuk berusaha, perlindungan dan ketentraman, ketertiban masyarakat dan investasi itu yang tadi di garis bawahi juga. Saya minta tanggapan Pak Doni. Ini bagaimana? Ini juga menjadi evaluasi bagaimana tahun-tahun sebelumnya dan tentu di akhir periode dari gubernur dan wakil gubernur saat ini di tahun ini tentu perlu dimaksimalkan visi, misi dan program unggulan. Ini bagaimana pandangan dari Pak Doni sendiri? Ya, baiknya saya mendingan menyarankan ke pemerintahan yang baru kali ya. Kalau yang pemerintahan yang sekarang kan udah hampir habis nih. Ya. Tapi juga mungkin setahun ini boleh. Tapi sekedar buat evaluasi ya. Sekedar buat evaluasi bahwa situasi yang bisnis as usual tadi sudah disinggung oleh Pak Dekan tadi. Itu memang terjadi, nggak cuma di Sumatera Barat tapi di seluruh Indonesia. Bisnis as usual itu terjadi. Jadi
kita ya itu lagi masalahnya. Masalah pembebasan lahan, masalah pungli, masalah ketidaktertiban, itu lagi. Nah, kenapa? Karena kita kurang memahami ya ekonomi itu ya banyak matematis ya betul, tapi dia adalah ilmu sosial. Ya, memahami bagaimana aktor masing-masing aktor ini bergerak, bagaimana kontribusi masing-masing aktor. Kadang si A menentang karena ada kepentingannya dia di situ, sehingga dia tidak mau. Sederhana aja. Ya, dengan sistem politik sekarang, mohon maaf nih, ya. Saya kalau jadi penguasa misalnya, jadi bupati misalnya, saya bikin program yang pro rakyat bla 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 segala macam, pasti ditentang sama oposisi. Kalau dia takut saya kepilih lagi besok. Ya, itu bisa terjadi. Nah, situasi-situasi seperti itu akhirnya menyebabkan kompromis terjadi. Nah, itu yang sebagai evaluasi dan mungkin itu perlu kita pikirkan. Nah, ke depannya apa yang perlu kita pikirkan adalah ya, ini kan permasalahan struktural, ada pengangguran, ada pengembangan sektor ekonomi baru seperti disampaikan Pak Sekda tadi. Pariwisata adalah potensinya jauh lebih baik dibandingkan kita eksploitasi sumber daya alam, pertanian lagi dan seterusnya. Nah, sekarang kita fokus ke yang namanya livelihood activities-nya apa sih? Aktivitas perekonomian masyarakat di suatu tempat apa itu aja fokus dikembangkan. Oh iya, dia UMKM, gerakan UMKM. Oh iya, dia pertanian, gerakan pertaniannya. Oh iya. Jadi ada yang sifatnya sustainable livelihood framework lah gitu. Ya. Kerangka berpikirnya bagaimana dia bisa membuat suatu aktivitas ekonomi masyarakat berdasarkan satu landscape lah ya. Jadi jangan berpikir administratif batasnya. Bisa lintas jorong, lintas nagari atau apa. Jika di situ misalnya bordir, ya udah kita kembangkan bordirnya. Itu livelihood activities. Jadi aktivitas utama mereka apa itu yang didorong dan dikembangkan. Kenapa? Karena mereka sudah biasa dengan itu. Nah, perannya kita apa? Perannya para pihak yang lain. Nah, nggak cuma pemerintah, kita juga nggak bisa berharap hanya pada pemerintah. Misalnya ada perguruan tinggi kalau misalnya dia kerajinannya bordir, perguruan tinggi turunlah dengan desain. Ya, kasih pelatihan apa segala macam. Toh dana-dana perguruan tinggi juga banyak untuk penelitian dan pengabdian masyarakat. Kemudian dari sisi pemerintah, nah mungkin bantu cari pasarnya, ya marketingnya. Wajiblah misalnya pada satu hari seminggu seluruh PNS pakai baju bordir. Ya kan, itu kan menyediakan pasar dan seterusnya bisa seperti itu. Banyak strategi yang bisa dilakukan atau undang investor besar yang bisa belanja barang banyak gitu ya, sehingga aktivitas ekonomi itu tumbuh dan nilai tambahnya juga itu nggak main-main, itu sangat besar nilai tambahnya. Jadi beberapa produk-produk atau hasil produksi yang saat ini sudah cukup unggul, itu aja kita fokuskan dikembangkan dan diperluas marketnya, diperluas pasarnya, ditingkatkan skill tenaga kerjanya. Saya rasa itu akan mampu untuk sementara menyerap tenaga kerja ke depannya dalam jangka panjang. Tapi untuk yang jangka pendek ini ke depan tahun 2024 saya rasa itu belum akan jadi apa-apa ya. Kita akan nunggulah, mudah-mudahan 2045 ya semuanya bisa terrealisasi dengan baik. Jadi memang butuh duduk bersama, ada akademisi, ada pemerintah daerah. Kan besok bikin RPJM, RPJP kan. Ya duduklah bersama-sama. Baik. Ya, sejauh ini bagaimana Pak Doni? Apa duduk bersamanya masih dirasa kurang atau ya? Ya saya kurang tahu juga deh. Saya nggak pernah bantu soalnya ya. Untuk bikin-bikin yang dokumen-dokumen perencanaan daerah itu ya, mereview atau apapun itu ya, saya kurang tahu yang detailnya seperti apa. Cuma saya pikir begitu udah jadi RPJP, RPJM, terus banyak yang kritik gitu loh. Kayaknya kurang sosialisasi aja. Baik, kita tahan dulu. Jadi kita mungkin perlu diskusi yang lebih detail, lebih intens gitu ya. Pada saat di-floorkan nanti sudah nggak ada lagi yang teriak-teriak, wah ini copy paste apa segala macam. Gitu. Oke, baik. Kita tahan dulu Pak Dodi, Pak Enrizal dan juga Pak Sekda. Kita akan lanjutkan diskusi kita setelah pariwara berikut ini. Baik, tetap bersama kami pemirsa di Dialog Sumber Bicara. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar.
LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta. Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Mau kemana, Pak? Mau benerin antena, siarannya bersemut kalau nggak dipegangin. Pakai set-top box, Pak. Saya mau udah pakai di rumah, gratis lagi. Kok bisa? Kan karena saya sudah terdaftar sebagai rumah tangga miskin penerima STB. Cara daftarnya gimana tuh? Gak pakai daftar. Selama rumah tangga miskin yang masuk kriteria pasti dapet. Cuma yang menjadi penanggung jawab penyaluran STB adalah 11 LPS ini. Kominfo pun juga menyiapkan 1 juta STB. Nah, Pak Malik ini sudah dapat lebih awal dari bantuan pemerintah. Wah, kira perlu daftar. Tenang, tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Baik, terima kasih banyak pemirsa Anda masih bersama kami di Dialog Sumber Bicara dengan tema Ekonomi Sumatera Barat tahun 2024. Masih bersama 3 narasumber kita, ada Pak Sekda Provinsi dan juga para pengamat ekonomi kita dari Universitas Andalas dan juga Universitas Negeri Padang. Saya kembali ke Pak Sekda terkait ini di bidang pariwisata yang juga tentu ini menjadi bagaimana sektor strategis di tahun 2024 melihat bagaimana 2023 Pemprov sendiri mencanangkan visit West Beautiful, West Beautiful Visit. Dan ini tentu dilanjutkan di 2024. Bagaimana ke depannya untuk peningkatan dari sektor pariwisata sendiri di Sumatera Barat di 2024, Pak Sekda? Alhamdulillah di tahun 2023 kemarin kita kan mencanangkan Visit Beautiful West Sumatera dengan target kunjungan wisata pada waktu itu 8 juta 8 juta, alhamdulillah itu sudah terlewati di tahun 2023. Kemudian di 2024 kita tetap menggiatkan pariwisata ini, sudah disiapkan berbagai event-event yang menarik kunjungan wisata dalam bulan ini, beberapa hari ke depan itu akan kita launching untuk seperti tahun 2023 dulu di launching di Jam Gadang. Nah, kita harapkan juga ini tetap akan menggait wisatawan. Sebetulnya wisatawan kita mayoritas adalah domestik. Domestik dan spesifiknya lagi adalah orang yang pulang kampung. Perantau yang pulang kampung. Itu apa namanya tuh sudah satu keunggulan kita ya. Acara reuni. Ya, bahkan kemarin tuh diaspora berarti itu wisatawan mancanegara juga walaupun orang Padang yang datang ya. Devisa juga itu. Mereka datang dari luar negeri. Tapi bagi kita sebetulnya tidak masalah, tidak penggerak ekonomi pariwisata itu tidak hanya harus mancanegara kan. Nah, untuk bisa kita garap wisatawan domestik ini saja hasilnya juga luar biasa. Kan kita tidak harus dolar yang terima, rupiah pun sangat berguna bagi kita di sini kan. Biarlah mungkin wisatawan mancanegara itu pergi ke tempat-tempat lain yang lebih cocok bagi mereka. Kita kalau wisatawan mancanegara sekarang itu yang cocok itu adalah ke Mentawai.
pegawai karena mereka surfing dan segala macam kegiatan di sana. Nah, jadi ini tetap kita termasuk sekarang kita galakkan juga desa wisata. Desa wisata ini langsung menggerakkan perekonomian di desa-desa yang selama ini kita anggap mereka itu pendapatannya rendah. Nanti wisatawan berkunjung ke sana itu langsung menggerakkan ekonomi di desa, bukan hanya di kota-kota seperti sekarang. Mereka juga tinggal di homestay misalnya kan. Nah itu langsung kepada masyarakat di sana. Nah, kemudian juga tentu mengembangkan wisata berdasarkan budaya kita, karena budaya ini juga sangat menarik bagi para wisatawan, ya, bukan hanya alam saja. Saya kira sekarang itu sudah banyak kemajuan di bidang ini, keikutsertaan masyarakat banyak terhadap dunia pariwisata. Baik, nah ini terus kita akselerasi melalui peningkatan bagaimana event-event diperbanyak, ya, dan juga sektor-sektor ditingkatkan terus destinasi kita yang ada di Sumatera Barat. Juga kan sektor-sektor pendukungnya sebetulnya UMKM harus menyediakan misalnya souvenir-souvenir yang dibutuhkan oleh itu ya, transportasi juga harus diperbaiki. Nanti kembali lagi ke infrastruktur tadi. Infrastruktur alhamdulillah kita walaupun tidak full dari pusat juga ada mengalokasikan pembangunan infrastruktur jalan yang mengarah ke objek-objek wisata. Contohnya lah seperti ke Mande. Kan jalan sudah bagus sekarang. Bahkan di sana juga di sekitar situ, nagari-nagari di sekitar itu juga dibantu oleh pemerintah pusat. Nah sekarang kita tinggal mengisinya nih di kawasan Mande misalnya. Kita sekarang sudah banyak pendekatan kepada investor-investor yang bisa membuat resort dan segala macam hotel dan segala macam di sana. Oke. Baik, saya minta tanggapan Pak Enrizal. Ini berkaitan dengan bagaimana sektor pariwisata ini tentu didukung infrastruktur, akses dari masyarakat pergi ke destinasi wisata tersebut. Yang jadi permasalahan kita di Sumbar saat ini tentu infrastruktur belum sepenuhnya baik gitu, dan juga dengan faktor geografis kita yang seperti di akhir tahun terjadi longsor, banjir, dan membuat wisatawan itu enggan ke Sumatera Barat, padahal ini momen untuk berlibur ke Sumatera Barat. Ini apa yang menjadi evaluasi kita untuk pembangunan tentunya di sektor pariwisata terutama, Pak Enrizal? Ya, terima kasih udah Bima. Memang Sumatera Barat terkenal dengan wisata ya, terutama wisata kuliner. Ya. Kami barusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu mengadakan UMKM Sumatera Barat Outlook 2024 dengan narasumber itu Profesor Donar Games. Ya. Nah menurut beliau ini berdasarkan studinya di 2024 itu bahkan juga selanjutnya itu ada 3 yang penting dikembangkan di Sumatera Barat. Yang pertama itu food and beverage ya, Akmamin ya, makanan dan minuman itu UMKM-nya. Yang kedua memang destinasi wisata. Kemudian ini minimalis ini ya, furniture yang minimalis kan. Kemudian yang terakhir adalah lifestyle ya, terutama healthy lifestyle ya. Orang sekarang suka pergi ke kafe, itu Akmamin. Orang juga sudah suka ke gym ya, gimnasium segala macam. Nah itu akan berkembang dan itu bisa menjadi daya tompang dari sektor pariwisata. Nah tapi perlu juga kita ingat bahwa pariwisata itu kuncinya adalah nyamanan tadi itu juga lagi kan. Bahwa orang itu datang nyaman, dia bisa menikmati gitu. Jadi ketertiban masyarakat itu harus menjadi prioritas utama daripada pemerintah Sumatera Barat. Bagaimana orang datang ke destinasi wisata itu nyaman, cepat sampainya. Di samping infrastrukturnya. Infrastruktur memang kita berada di daerah yang topografinya seperti ini, yang sering banjir, longsor, semacam seperti sekarang itu sangat disayangkan ya.
apalagi di akhir tahun ya kejadiannya, kita tentu berekspektasi banyak yang datang ke Sumatera Barat seperti Pak Han bilang tadi, perantau yang datang, tapi mungkin tahun ini tidak sebanyak yang biasanya gitu ya. Nah, jadi memang betul pariwisata ya, tapi tidak harus pula pemerintah langsung ya dengan dananya untuk langsung terjun ke sektor yang misalnya seperti desa wisata, jadi dibangun desa wisata dengan dana pemerintah gitu ya, dengan mengalokasikan sekian banyak dana, dan itu kan harus juga dievaluasi, benar nggak nih cocok manfaatnya sesuai dengan cost-nya ya. Tapi yang paling perlu adalah kenyamanan. Kalau kenyamanan semua orang ya, tidak hanya untuk wisata, untuk usaha-usaha lain, sehingga yang 300.000 tadi atau yang 200.000 tadi bisa menikmati bekerja dan mereka dapatkan penghidupan yang layak. Gitu. Yeah. Jadi ini pariwisata memang nomor 1 ya di Sumatera Barat harusnya ya. Karena, tapi itu tadi ya, pengeluaran pemerintah itu mesti diarahkan lebih banyak kepada ketertiban masyarakat. Baik. Sekarang kita lihat aja, orang seenak saja kan, berjualan seenaknya saja, parkir seenaknya saja. Nah itu tugas pemerintah. Pemerintah seringkali absen kepada hal-hal yang kecil yang sangat dibutuhkan untuk sektor pariwisata. Jadi saya kira itu yang catatannya. Baik, balik lagi ke bagaimana ketertiban, keamanan masyarakat tadi. Saya juga minta pandangan Pak Doni terkait ini. Bagaimana pariwisata kita berupaya untuk mengakselerasi, meningkatkan sektor pariwisata kita. Tapi yang disayangkan tentu ini juga perlu kontribusi dari semua, termasuk masyarakatnya tadi. Orang-orang yang berjualan, kemudian juga permasalahan yang masih kita temui seperti pungutan dan parkir liar di tempat wisata kita. Kemudian aspek kebersihan dan kenyamanan tadi. Ini bagaimana evaluasi? Pak Doni memandang seperti apa terkait masalah ini? Terkait dengan pariwisata, sektor pariwisata khususnya ya. Saya pikir kita harus pertama-tama yang kita pikirkan di sini adalah daya dukung lingkungan. Kapasitas kita mampu menerima berapa banyak turis domestik dan mancanegara. Jadi jangan sampai nanti keindahan alam ini rusak. Karena sekarang aja udah mulai rusak sih, banyak baliho caleg di kawasan wisata. Jadi penampilannya jadi nggak bagus gitu loh. Ya, jadi karena terlalu banyak orang over visit. Jadi yang mass tourism itu hati-hati. Ya, kita mesti mapping nih, benar-benar map. Jadi benar-benar dipetakan mana kawasan yang untuk mass tourism. Ini mungkin PR ya. Udah ada, kalau mudah-mudahan sih udah ada ya, RT RW atau khusus untuk pariwisata. Jadi mana yang mass tourism, mana yang spesifik. Jadi kayak Mentawai itu jangan sampai rame orang sana. Tapi tarifnya dimahalkan. Kalau misalnya yang berkunjung cukup 100 orang, tapi satu orang membelanjakan $20.000 misalnya, itu kan luar biasa devisa yang dia bawa gitu. Saya bermimpi nanti akan ada gitu ya, Mas Bima, Uda Bima ini bikin semacam tour and travel, ngundang bule dari luar negeri, 10-20 orang per tim, nanti ada serpanya, ada tukang ngangkatinnya, glamping di tengah hutan di kaki Gunung Singgalang situ, pemandangannya sangat indah, negeri di atas awan begitu. Terus nanti dibawakan oleh 30 orang, bule yang dikawal cuma 10 orang, di situ sudah bisa dibikinkan kayak hotel, glamour camping gitu, glamping itu. Tapi di tengah hutan, mereka disediakan, diajak trekking gitu kan, tapi mereka nggak akan, sampai di sana mereka bisa mandi air panas, ada chefnya, pelayanan hotel bintang 5, mereka mau bayar $22.000 per malam itu. Itu Red Hotel di Jakarta ada yang $2.000 per malam. Nah, turis yang seperti itu yang kita cari. Kalau untuk yang kita mengandalkan wisata alam. Tapi kalau Pantai Padang, wah itulah silakan rame-rame seperti Kuta di Bali atau Sanur di Bali. Pasir Jamba silakan rame-rame. Nah, mungkin beberapa spot di Mande yang mesti kita jaga. Misalnya lokasi yang khusus untuk divingnya bagus gitu kan, itu diproteksi. Tapi yang di pantainya Sungai Pisang apa segala macam, mungkin bisa ngasih makan ikan dan lain-lain, jalan-jalan naik boat, ya silakan. Tapi ya misalnya bawa nasi bungkus berapa, bawa aqua berapa, berangkat ke sana dihitung, pulang dihitung lagi. Kalau kurang dari jumlah yang waktu dibawa, pulangnya didenda. Gitu. Nah itu akan melibatkan masyarakat tentunya. Nah solusi-solusi kreatif seperti itu banyak sih, benchmark banyak di tempat-tempat lain yang ya kebetulan saya sering diskusi. Ya saya dengar sih banyak sih cara-cara yang sangat inspiratif gitu ya.
bisa mendukung sekaligus melibatkan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di kawasan wisata. Nah, daripada mereka minta parkir dengan angka misalnya buat parkir bis 20.000 gitu. Mendingan mereka dikasih status keamanan menjaga lingkungan, setiap orang bawa nasi bungkus berapa? 10 bungkus, keluar lagi harus bawa bungkusannya 10, jadi nggak tinggal sampah di lokasi. Nah, kalau nggak mereka dendanya buat mereka gitu. Nah, itu mereka akan sangat rajin menjaga lingkungannya. Nah, yang seperti itu mungkin solusi buat permasalahan oknum tadi ya. Nah, kalau mereka tidak terlibat, otomatis ya cuma tetangga sebelah yang dapat, saya tidak dapat apa-apa, ya saya iri. Nah, semuanya terlibat, semuanya dilibatkan, partisipatif, itu harusnya. Jadi solusi-solusi seperti itu saya yakin di nagari-nagari itu selalu ada ya. Cuma masalahnya bagaimana kita membuat itu jadi kompak. Nah, tokoh masyarakat, alim ulama, pemerintah daerah, ya kan, itu semua harus terlibat untuk membangun suasana seperti itu. Dan juga ingat, wisata itu membawa ekses. Yang kita tahu ABS SBK di Sumatera Barat ya. Nah, ekses yang kurang baik itu kadang tidak dilakukan oleh pendatang. Yang melakukan anak nagari juga. Yang sering terjadi, mereka pergi mesum apa segala macam mungkin ya ke kawasan wisata, akhirnya marah nenek mama, ditutup lah karena perbuatan mereka. Nah, itu yang menurut saya bisa kemungkinan terjadi. Nah, ekses-ekses seperti itu yang harus kita jaga dulu, pastikan itu nggak mungkin hilang, tapi bisa diminimalisir sehingga nenek mama di kampung bisa terima dan segala macam, sehingga semuanya welcome dengan adanya wisata. Gitu. Saya yakin mungkin bisa jadi itu sistematis gitu, ditaruh tukang parkir liar yang ini supaya udah nggak usah berkembang ini wisata, ngerusak kampung kita aja. Bisa aja seperti itu. Nah, sejauh ini saya tidak pernah riset terhadap persepsi masyarakat terhadap kawasan wisata ya, sejauh mana ya, apakah mereka terlibat atau tidak dan seterusnya. Nah, partisipasi masyarakat seperti itu yang perlu kita identifikasi lagi ya. Tapi pesan saya sih satu hal, betul-betul di mapping, betul-betul dipetakan mana yang boleh mass tourism, mana yang tidak boleh mass tourism. Karena peningkatan penataan karena itu tadi. Natural capital, modal alam. Modal alam itu selalu akan berkurang. Tidak terakumulasi, dia akan terdeplesi. Ya, depleted dia, tidak terakumulasi. Tapi kalau modal manusia, modal fisik dia akan terakumulasi. Ya, tapi mendegradasi modal alam sebagai trade off ya. Nanti bisa dimodelkan tuh pakai game teori sama bapak sebelah saya ini. Nah, kira-kira begitu. Baik. Jadi tentunya ada penataan tentunya. Ya, penataan yang mapping sih ya. Termasuk bagaimana perhatian ke sumber tapi daya ujungnya manusia. nanti ada moral hazard lagi apa? Jual beli izin apa? Itu biasa. Baik, saya ke Pak Sekda kembali. Ini karena kita terbatas dengan waktu. Closing statement Pak Sekda terkait bagaimana tema kita hari ini, perekonomian, arah ekonomi kita Sumatera Barat di tahun 2024 ini, dan komitmen mungkin pemerintah provinsi periode ini, bagaimana visi, misi, dan program ini dimaksimalkan di tahun 2024 ini, Pak Sekda. Silakan. Makasih udah Bima. Jadi kami optimis 2024 ini kita akan lebih baik lagi dari tahun 2023. Kita memang tetap memprioritaskan sektor pertanian karena itu menyangkut kepada hajat hidup mayoritas penduduk warga Sumatera Barat, karena terbesar jumlah warga kita bekerja itu di sektor pertanian. Kemudian tadi untuk mengembangkan pariwisata. Jadi dua hal itu menjadi prioritas bagi kita. Kita terima kasih atas masukan dari para akademisi tadi. Mungkin contoh kecil tentang pariwisata ya. Pariwisata itu kita kunjungan wisata itu paling banyak itu adalah pada waktu
Lebaran. Jadi di Lebaran 2 tahun lalu kami intensif semua SKPD dilibatkan, kemudian berkoordinasi dengan kabupaten kota karena destinasi wisata itu kan kewenangannya kabupaten kota. Jadi kita koordinasikan dengan banyaknya keluhan-keluhan masyarakat itu. Jadi kita bikin hotline pengaduan, kemudian kita pantau juga keluhan-keluhan di medsos-medsos yang banyak itu, sehingga tahun berikutnya Lebaran kemarin itu kita adakan pembenahan. Baik. Di Lebaran kemarin itu alhamdulillah itu kecelakaan, kemudian keluhan-keluhan masyarakat tuh jauh berkurang. Yang mungkin agak menonjol itu adalah hanya satu kasus di pesisir selatan karena adanya dimungut uang parkir di masjid kan. Itu yang sempat dikeluhkan. Ya, sempat dikeluhkan. Mungkin saja ada yang lain, tapi yang muncul ke permukaan seperti itu. Kemudian dulu itu yang sangat dikeluhkan kan adalah macet. Macet utamanya Padang Bukit Tinggi sampai 9 jam ya. Yang normalnya mungkin 2 atau 2,5 jam. Sehingga kita waktu itu bikin inovasi bersama dengan Polri, Polda, dan Polres one way. Alhamdulillah itu lancar itu. Mampu mengurai kemacetan. Lancar, mampu mengurai kemacetan sehingga tidak ada lagi keluhan pada waktu itu. Dan ini akan kita terapkan terus di Lebaran yang akan datang. Demikian juga hal-hal lain nanti berdasarkan masukan-masukan dari masyarakat ini, itu akan kita tindak lanjuti. Singkat begitu. Terakhir, singkat Pak Enrizal terkait closing statement kita hari ini. Ya, kami juga optimis ya tahun depan itu tol insya Allah tahun ini tol selesai itu akan sangat bermanfaat untuk Sumatera Barat ya. Tapi juga pemerintah saya pikir mesti fokus ya anggarannya kemana, karena begini menurut Margaret Thatcher itu bilang kalau semuanya disediakan oleh pemerintah maka akhirnya pemerintah akan mengambil semuanya dari kita. Gitu. Baik, kita berharap yang terbaik. Terakhir Pak Doni, singkat padat closing statement Pak. Ya, saya melihat tahun 2024 ini ekonominya saya optimis lah. Karena ada injeksi likuiditas ke dalam perekonomian melalui pilkada, disambut dengan kemudian lebaran, ya kan. Nah, kemudian tiba ujungnya adalah akhir tahun pada saat anggaran juga sudah mulai. Ada pilkada juga di akhir jadi tahun. Ada dorongan ekspansi ekonomi. Ya, silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan juga kondisi perekonomian global baik-baik saja ya. Jadi harga minyak jangan terlalu tinggi dan kemudian tapi harga sawit bagus gitu. Nah, karena Sumatera Barat ekspornya juga dari sektor pertanian seperti itu, perkebunan. Nah, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Kalau dalam jangka pendek sih itu. Dalam jangka panjang lah ceritanya ya nanti. Terima kasih. Pemprov optimis, akademisi optimis. Mudah-mudahan kita semua masyarakat Sumatera Barat optimis, pertumbuhan ekonomi meningkat dan tentunya ekonomi Sumbar bisa terus tumbuh dan mensejahterakan masyarakat ujungnya. Itu. Baik, terima kasih Pak Ansasri atas waktunya telah berdiskusi dan juga Pak Enrizal, Pak Doni atas waktunya. Terima kasih. Dan pemirsa, itu tadi dialog Sumber Bicara hari ini berkaitan dengan ekonomi Sumatera Barat di 2024. Terima kasih banyak atas atensi dan juga waktu Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.